di tengah-tengah masyarakat, tapi ada sekian puluh juta rakyat yang sekedar untuk mendapatkan 10.000 per orang per hari aja nggak mampu. Ada banyak orang yang tinggal di emperan toko, di bantaran sungai, di kolong jembatan. Apakah tidak ada rumah? Ada rumah. Kalau kita tinggal di kompleks, saya tinggal di kompleks, itu ada banyak rumah kosong. Bukan berarti itu tidak ada pemilik, ada pemilik, tapi itu rumah yang kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Artinya rumah tidak sampai kepada mereka. Jadi problem ekonomi, problem distribusi. Ketika Ethiopia dilanda kelaparan, di saat yang sama mereka itu melakukan ekspor sayuran dan buah-buahan. Jadi ada sayuran, ada buah-buahan, tapi tidak sampai kepada orang miskin itu. Jadi distribusi. Nah, siapa yang memiliki kewenangan, kekuasaan, dan sumber daya untuk melakukan distribusi sumber daya ekonomi? Siapa? Negara. Karena itulah maka penting negara itu punya peranan. Nah, kita ini sudah diracuni oleh pikiran-pikiran bahwa negara itu nggak boleh ikut bermain dalam ekonomi. Negara itu harus hands up, harus berhenti sebagai watchdog, saya sebagai regulator. Nggak fair kalau dia regulator sekaligus operator, itu kan racun yang disemburkan oleh para ekonomi-ekonomi kapitalis itu. Seolah-olah negara nggak boleh bermain menjadi pemain ekonomi. Kalau negara tidak boleh bermain tidak menjadi pemain ekonomi, lalu bagaimana dia melakukan distribusi? Kata mereka, ya pungut pajak saja. Ya pungut pajak, tapi sebanyak-banyak pajak tetap aja dia di bawah hasil yang aktual. Seperti soal minerba tadi itu, apalagi ada ketentuan royalti 0%. 0% tidak ada angka yang lebih kecil daripada 0. Artinya negara nggak punya apa-apa. Lu bisnis paling cual ini hari, itu bisnis batu bara. Kalau CPO masih ada nanamnya, nunggu 5 tahun, harus dijaga, dirawat, segala macam. Baru berbuah, baru dipetik, baru diolah, keluarlah di situ CPO. Tapi kalau batu bara, kapan nanamnya? Kapan produksinya? Nggak ada. Batu bara itu tinggal ngambil aja. Ngambil, taruh di tongkang, ekspor, dapat duit. $450 per ton. Ongkos produksinya cuma 40 paling banyak. Jadi 1 tonnya untung $400. Setiap tahun lebih dari 400 juta ton diekspor. Kalau satu dolar saja untungnya 400 juta kali 15.000, kurs 15.000, berarti sudah berapa itu? Sudah 6 triliun. Itu $1. Kalau $10 60 triliun. Kalau $100 600 triliun. Lah kalau $400 tinggal dikalikan 4. 2.400 triliun, besar sekali. Nah, ini negara mestinya punya peranan untuk mendistribusikan hasil sumber daya alam, dalam hal ini batu bara itu, kepada seluruh rakyat. Tidak perlu ada kenaikan BBM. Lu negara punya 2.400 triliun. Coba. Ya, bagaimana ini? Untuk menghemat 31 triliun, tega dinaikkan begitu, memukul macam-macam yang tadi disebut, memukul buruh, memukul ojol, memukul macam-macam industri kecil terpaksa harus naikkan harga. Ketika harga naik, pembeli turun, omset turun, wah problem berulang akhirnya. Dan saya kira itu akan sampai pada problem sosial. Walau alam bakal seperti apa. Ya, artinya bahwa persoalan kenaikan BBM ini tidak bisa dipandang hanya persoalan BBM-nya saja, tapi Ya, sudah betul. menyangkut hal yang lebih prinsip gitu ya. Betul sekali. Dan yang prinsip itu tadi ada liberalisasi. Ini kapitalis sedang bekerja. Kapitalis itu tidak ada batas puasnya. Ciri utama mereka itu rakus, greedy. Jadi kalau bisa itu bumi ditelan sama mereka. Ada studi menarik yang dilakukan oleh World Bank. Kata mereka, bumi ini masih bisa mencukupi untuk 10 kali jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk sekarang 7 miliar. Masih 10 kali bisa, masih cukup. 70 miliar masih cukup. Tapi kata mereka dengan nada yang sangat retorik itu, tidak cukup untuk satu orang serakah. Iya, itu. Dan ini yang sedang terjadi. Greedy luar biasa, mereka mau telan semua itu sumber daya alam yang ada di negeri dan menyisakan sedikit untuk rakyat. Rakyat hanya butuh 31 triliun saja diambil juga oleh mereka dengan alasan yang diada-adakan. Kejam. Baik, terima kasih Ustadz Ismail.